Halo, kembali lagi bersama saya Maestri Destania dengan NIM L1A119058. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pedoman penggunaan model alometrik untuk pendugaan biomasa dan stok karbon hutan yang ada di Indonesia. Tanpa menunggu lagi, mari kita bahas satu persatu poin yang ada. Poin yang pertama, kita akan membahas Pengertian dari model alometrik, yaitu model regresi yang menyatakan hubungan antara ukuran atau pertumbuhan dari salah satu komponen individu pohon dengan keseluruhan komponen dari individu pohon tersebut. Lalu yang kedua ada biomasa. Nah, biomasa ini adalah total berat kering dari vegetasi dinyatakan dalam bentuk satuan kilogram ataupun ton. Biomasa pohon bagian atas atau above ground adalah total berat kering tanur bagian pohon di atas permukaan tanah yang meliputi batang cabang, ranting, daun, bunga dan buah jika ada, dinyatakan dalam bentuk satuan kilogram ataupun ton. Nah, untuk biomasa tegakan yaitu akumulasi biomasa pohon per satuan luas area dinyatakan dalam bentuk satuan ton per hektar. Lalu untuk pengertian dari stok karbon itu sendiri adalah karbon yang tersimpan dalam media massa ataupun ekosistem yang ada di hutan. Lalu selanjutnya ada pedoman penggunaan model alometrik untuk pendugaan biomasa dan stok karbon hutan di Indonesia merupakan kebijakan teknis operasional Kementerian Kehutanan yang didasarkan atas hasil penelitian model-model alometrik untuk pendugaan biomasa pohon pada berbagai tipe ekosistem hutan di Indonesia. Pedoman yang diharapkan menjadi perangkat yang sangat penting bagi pengembangan sistem perhitungan karbon nasional di Indonesia sehingga tingkat akurasi pendugaan biomasa pohon dan stok karbon hutan di Indonesia semakin tinggi. Lalu, model alometrik digunakan untuk pendugaan biomasa pohon dan tegakan hutan Indonesia sebagai dasar perhitungan stok karbon hutan dan penentuan faktor emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida ataupun CO. Dari sektor berbasis lahan prosedur, pendugaan biomasa dan stok karbon di Indonesia dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada persiapan, kedua ada pemilahan, ketiga pemilihan model, yang keempat pendugaan biomasa, dan yang terakhir ada perhitungan stok karbon. Di sini kita akan membahas juga poin dari yang pertama yaitu persiapan, di mana prosedur pendugaan biomasa dan stok karbon hutan Indonesia dilakukan dengan beberapa langkah seperti pertama itu tentukan objek yang akan diduga dari biomasa dan stok karbon yang akan mencakup A. Objek apakah berupa pohon ataupun tegakan, yang B. Jenis atau spesies vegetasi penyusun dari objek tersebut, apakah suatu jenis ataupun bermacam jenis. Lalu yang C ada tipe ekosistem hutan tempat keberadaan dari objek tersebut. Lalu yang terakhir ada letak lokasi di mana objek tersebut berada, seperti meliputi letak geografis, letak berdasarkan administrasi pengelolaan hutan, dan yang terakhir ada letak berdasarkan administrasi pemerintahan seperti desa, kecamatan, kelurahan, kabupaten, ataupun kota. Nah, untuk pembahasan dari poin yang kedua yaitu pemilihan data dasar, terdapat 4 kemungkinan kondisi ketersediaan data dasar, yaitu yang pertama ada tersedianya data jenis pohon, diameter pohon, dan tinggi pohon. Lalu yang kedua ada tersedianya data jenis pohon dan diameter pohon. Yang ketiga ada tersedia data diameter pohon dan tinggi pohon. Lalu yang terakhir itu ada tersedianya data dari diameter pohon itu saja. Lalu untuk pembahasan dari poin yang ketiga yaitu pemilahan model alometrik, di mana tersedia model alometrik volume pohon yang sesuai dengan jenis ekosistem hutan tempat topik berada dan pada lokasi objek tersebut. Lalu yang kedua, tersedia model volume pohon yang sesuai dengan jenis ekosistem hutan tempat objek berada tetapi tidak pada lokasi objek tersebut. Nah, yang terakhir ada tidak tersedia model alometrik biomasa pohon maupun model dari alometrik volume pohon tersebut.
Di sini kita masuk ke poin pembahasan yang terakhir, yaitu pendugaan biomasa, di mana ada 7 pendekatan utama dalam memilih model allometrik untuk pendugaan biomasa. Yang pertama ada pendekatan ke-1, yaitu digunakan apabila model allometrik biomasa pohon yang dikembangkan untuk suatu jenis atau tipe ekosistem yang akan diduga berada di lokasi tertentu ataupun tersedia di lokasi yang berbeda. Nah, untuk yang kedua ada digunakan apabila model allometrik biomasa pohon yang dikembangkan untuk suatu jenis atau tipe ekosistem yang akan diduga di lokasi tertentu tidak ataupun belum tersedia, tetapi model alamat biomasanya terdapat pada jenis ataupun tipe ekosistem yang sudah tersedia dan dikembangkan di lokasi lain. Nah, untuk pendekatan yang ketiga itu digunakan apabila model allometrik biomasa pohon yang dikembangkan untuk suatu jenis ataupun tipe ekosistem tertentu tidak ataupun belum tersedia baik di lokasi tersebut maupun di lokasi lain. Nah, allometrik volume pohon yang spesifik untuk jenis ataupun tipe ekosistem yang akan digunakan bisa juga sudah dikembangkan di lokasi tersebut. Untuk pendekatan yang keempat itu digunakan apabila model allometrik pohon yang dikembangkan untuk suatu jenis ataupun tipe ekosistem yang akan diduga di lokasi tertentu tidak ataupun belum tersedia, tetapi model allometrik volume pohon itu untuk jenis ataupun tipe ekosistem tersebut sudah tersedia ataupun dikembangkan di lokasi lain. Nah, untuk pendugaan dari pendekatan kelima digunakan juga apabila model allometrik biomasa maupun model allometrik volume pohon yang dikembangkan untuk suatu jenis ataupun tipe ekosistem yang akan diduga tidak ataupun belum tersedia, tetapi data tinggi selain diameter dari hasil pengukuran atau inventarisasi pohon dalam tegakan sudah tersedia. Nah, untuk pendekatan ke-6 digunakan apabila terdapat kondisi seperti berikut. Tidak tersedia model allometrik biomasa pohon untuk suatu jenis ataupun tipe ekosistem hutan yang akan diduga, tetapi tersedia model allometrik volume ataupun data tinggi selain diameter yang dapat digunakan sebagai perangkat untuk mendapatkan nilai dugaan volume sesuai dengan jenis pohon ataupun tipe ekosistem yang akan diduga. Dan tersedia juga data berjenis kayu, tetapi tidak tersedianya data BEF pohon. Nah, untuk pendekatan yang terakhir itu ada bisa digunakan apabila terdapat kondisi seperti berikut. Tidak tersedianya model allometrik biomasa pohon untuk suatu jenis ataupun tipe ekosistem yang akan dihidupkan, tetapi tersedia model allometrik volume ataupun data tinggi selain diameter yang dapat digunakan sebagai perangkat untuk mendapatkan nilai dugaan volume sesuai dengan jenis pohon dan tipe ekosistem yang akan diduga tersebut, dan tidak tersedia nilai berat jenis kayu baik untuk spesifik jenis ataupun kelompok jenis ataupun genus yang akan dibuka. Di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang perhitungan stok karbon, yaitu di mana pendugaan stok karbon berdasarkan biomasa dibutuhkan nilai faktor konversi biomasa stok karbon yang disebut dengan fraksi karbon yang akan dirumuskan sebagai berikut. Stok karbon sama dengan fraksi karbon yang dikali dengan biomasa. Nah, untuk konversi stok karbon ataupun CO2 ekuivalen terdapat menggunakan perbandingan massa atom relatif ataupun C12 dengan massa molekul relatif CO2 44. Dirumuskan dengan CO2 ekuivalen sama dengan 44/2 dikali dari stok karbon itu sendiri. Demikian penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan. Atas lebih dan kurangnya saya ucapkan